Bapa di dalam surga, kami bersyukur membawa kami kembali di hadapan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan mengkosongkan hati kami dan memberi kepada kami kerinduan firman, dan Tuhan memberikan pengajaran yang penting kepada kami. Berkatilah setiap orang yang berbakti kepada Tuhan di seluruh muka bumi, dan khususnya berkati kami yang datang kepadamu. Berkati mereka yang karena penyakit atau kesulitan, kepicikan yang kehalangan sehingga tidak bisa tiba. Kiranya Tuhan memimpin satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita mulai melihat satu persatu iman Tuhan di dalam perjanjian baru. Setelah kita membicarakan di dalam prinsip keadilan yang dilaksanakan di dalam perjanjian baru melalui satu penetapan yang terakhir. Yaitu pada waktu dunia kiamat, Kristuslah pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang dikirim untuk menjadi hakim tertinggi dan terakhir untuk mengakhiri seluruh sejarah dengan penghakiman total kepada dunia. Waktu itu tidak ada orang bisa melarikan diri, tidak ada orang bisa mensuap, dan tidak ada orang mungkin naik banding. Penetapan nasib terakhir ada pada penghakiman Kristus yang terakhir dan terbesar di dalam hari kiamat. Saudara-saudara, hari ini kita setelah mendengarkan sebelum Kristus menjadi penghakim terbesar, dia pernah inkarnasi dan dihakimi oleh orang yang tidak adil, termasuk dari politik, dari masyarakat, dari agama, dari masa yang tidak mengerti kesucian keadilan Tuhan. Pilatus, Kayafas, dan masa-masa dari banyak orang yang melawan Tuhan. Saudara-saudara, sesudah itu maka kita melihat di dalam melaksanakan rencana pengabaran Injil ke seluruh dunia, Rasul mulai mengambil alih untuk memberitakan Injil sebagai orang biasa, tapi dipakai Tuhan dengan luar biasa. Meskipun demikian, rasul-rasul yang tidak ada kuasa politik, tidak ada latar belakang ekonomi, tidak ada backing daripada masyarakat, dan tidak ada segala otorita daripada dunia ini, mereka seperti orang biasa. Tetapi pada waktu saat tertentu, Tuhan menyatakan penyertaan dengan mereka. Mereka menjadi orang yang berkuasa luar biasa dan melaksanakan penghakiman di dalam gereja yang baru-baru terjadi. Jangan lupa, permulaan satu zaman, permulaan satu periode, Tuhan selalu menyatakan kuasa besarnya yang tidak kira-kira, dan menyatakan kedahsyatan kemarahannya yang tidak bisa ditolak oleh manusia. Waktu firman Tuhan 10 hukum pertama kali turun, Tuhan memerintahkan bunuhlah saudaramu. Baru di dalam 10 hukum berbunyi jangan membunuh. Begitu turun langsung diperintahkan membunuh. Dan hari itu yang dibunuh 3.000 orang. Yang membunuh adalah suku Lewi, yang menjadi suku pelayanan, suku yang melayani Tuhan di dalam kemah Injil, di dalam kemah perhimpunan, di dalam umat Tuhan. Yang melayani di dalam umat adalah yang disuruh membunuh. Dan setelah itu dari semua rakyat yang melawan Tuhan, 3.000 yang dibunuh. Habiskan hidup mereka, berhentikan nyawa mereka pada waktu Musa turun ke dunia. Di dalam perjanjian lama
hukum 10 turun ke dunia, dan yang mati 3.000 orang pada hari yang sama. Di dalam perjanjian baru, Roh Kudus turun ke dunia, dan yang diselamatkan juga 3.000 orang. Ini menjadi sesuatu relativisasi dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama menyatakan keadilan, kesucian dan kemarahan Tuhan, sehingga 10 hukum turun, 3.000 yang mati. Di dalam perjanjian baru menyatakan cinta kasih, anugerah, pengampunan, keselamatan Tuhan turun melalui Roh Kudus. Hari itu 3.000 yang diselamatkan. Lalu orang kira inilah zaman anugerah, boleh kita main-main sama Tuhan. Begitu manusia permulaan perjanjian baru, pelaksanaan Roh Kudus memberitakan Injil, memberi kekuatan kepada semua rasul, baru mulai terjadi satu hukuman, penghakiman besar turun ke dunia, yaitu apa yang kita mau khotbahkan pada hari ini. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 bagian terakhir, cinta kasih Tuhan mendorong semua orang, sehingga gereja tidak bisa melihat ada orang miskin yang tidak dikobris, ada orang yang picik, orang yang susah, orang yang tidak berdaya hidup dilantarkan. Maka banyak orang membawa barangnya datang kepada Rasul. Di depan Rasul mereka mempersembahkan semua itu dan dipakai oleh semua orang. Cinta kasih menjadikan orang Kristennya yang pertama melaksanakan prinsip komunisme, yaitu everything belong to everyone, no one own, no one monopolize. Tidak ada orang yang monopoli, tidak ada orang memiliki semua untuk menikmat sendiri, karena mereka mempunyai cinta kasih. Di mana ada kasih, di sana ada perhatian. Di mana kasih, di sana ada pemberian. Di mana ada kasih, di sana ada pengorbanan. Saudara-saudara, kalau engkau mencintai seseorang, engkau tidak pernah memberi, tidak pernah mengorbankan diri, tidak mungkin engkau membuktikan engkau orang yang mencintai. Saudara-saudara, waktu cinta ini mendorong hati manusia, egoisme tidak ada, mementingkan diri tidak ada, keluar uang, keluar hajat, keluar segala yang dimiliki privat untuk boleh dipakai untuk orang lain. Demikian tercatat di pasal keempat daripada Kisah Para Rasul. Memang hal ini tidak diteruskan di dalam seluruh sejarah. Selama 2000 tahun tidak ada satu zaman seperti zaman Rasul permulaan mengumpulkan semua orang yang mempersembahkan tanahnya, rumahnya yang dijual, uang kumpul bersama untuk dipakai oleh semua orang Kristen. Tetapi hal yang baik selalu mengandung kebahayaan yang besar. Kalau semua sudah tahu, wah ini gejala baru ya, jual tanah ya, dapat uangnya diberikan untuk semua. Wah, orang ini sangat besar hati, orang ini sangat generous, orang ini sangat mencintai orang lain. Nama baik itu menjadi sesuatu pengetahuan umum. Lalu ada orang bilang, saya juga ingin mempunyai nama baik. Menginginkan nama yang baik ini dipuji di dalam Alkitab, khususnya dalam buku Amsal Sulaiman, mengatakan nama indah lebih berharga dari uang harta yang banyak. Kalau engkau punya banyak uang tapi namamu busuk di masyarakat, itu dihina oleh orang-orang. Tapi kalau namamu baik, dikagumi, dihormati, dan sangat direspek oleh orang lain, bikin engkau rasa hidup berarti, bikin engkau rasa saya sangat bernilai karena hidupku menjadi berkat bagi orang lain. Tapi saudara-saudara, nama baik harus diinginkan oleh setiap orang. Tapi mengingin nama baik
masih mungkin mempunyai motivasi yang jelek, yaitu menginginkan nama baik untuk menjadi sombong, menginginkan nama baik untuk menjadi ingin dipuji oleh orang lain. Nah, itu menjadi jelek. Dari saudara-saudara, kalau engkau memang baik dan pelan-pelan orang mengerti, orang sadar engkau baik, lalu timbullah satu respect yang alamiah, yang bukan dipaksa. Semua orang mengatakan engkau orang baik. Itu sesuatu pujian dan suatu kenikmatan yang lumrah. Dengar baik-baik. Tapi nama baik ada karena engkau dengan cara egois untuk menerima orang puji, dan engkau menginginkan dan menikmati kepujian itu untuk merebut kemuliaan Tuhan Allah. Itulah motivasi yang jelek. Saya tidak tahu namamu di sekitar masyarakat, di pinggir tetangga, di dalam orang kenalan, dipuji atau dihina. Tidak mungkin engkau terhindar daripada nasib engkau di tengah-tengah masyarakat. Kalau engkau suka membantu orang seperti Cornelius, seperti orang Ayub, seperti orang yang beres di dalam kitab suci, sekitar mereka, lingkungan mereka pasti memuji. Nah, itu engkau memuliakan Tuhan melalui namamu yang memuliakan, dan engkau dipuji oleh orang lain. Itulah caranya orang Kristen mempengaruhi dunia. Jikalau engkau benar-benar baik, benar-benar memberkati orang lain, benar-benar hidup suci menjadi contoh teladan dari masyarakat, maka Tuhan dipermuliakan oleh kamu, masyarakat diberkati oleh kamu, dengan sendirinya orang Kristen akan berbuah. Hari ini banyak orang tidak mau kepercayaan Tuhan karena mereka mengetahui banyak orang Kristen lebih jelek moralnya daripada mereka. Lalu mereka berkata, buat apa saya orang Kristen? Kalau saya menjadi orang Kristen seperti dia, itu mempermalukan. Lebih baik saya tidak usah percaya Tuhan. Siapakah yang menghambat penginjilan? Orang Kristen yang tidak berbuah bajik, itulah penghambat daripada penginjilan yang paling besar. Siapakah menjadi orang dipakai Tuhan? Yaitu yang kelakuannya, perbuatannya sesuai dengan sesuatu jiwa yang anggun, jiwa yang besar, jiwa yang penuh cinta kasih. Dan mereka mendatangkan kemuliaan kepada Tuhan di surga, mendatangkan nama yang indah kabar gereja yang menjadi saksi. Ini relatif, tidak semua demikian. Paling sedikit ini adalah dalil umum. Saudara-saudara, pada waktu semua memuji si Anu besar hati, si Anu sering membantu orang miskin. Kalau banyak orang sudah memuji, akhirnya timbullah sesuatu keinginan menjadi orang baik. Tapi keinginan menjadi orang baik pun bisa dibagi. Ada yang egois, ada yang non-egois. Ada orang membantu orang tidak mau dikasih tahu. Ada orang sengaja membantu orang di semua tahu. Kalau semua sudah puji dia senang, maka Alkitab mengatakan pahala yang seharusnya diterima sudah tidak ada. Karena dia sudah menerima pahala karena ingin diketahui, karena egois, dan karena motivasi yang tidak benar. Saudara, pengajaran Alkitab begitu teliti dan begitu penting, sehingga kita tidak mungkin lolos dari pengawasan dari Tuhan dan penyelidikan dari malaikat dan dari orang suci yang lain. Setelah banyak orang memberikan tanah dijual, uangnya datang kepada orang-orang seperti Rasul Petrus. Terdirilah sesuatu pikiran, saya juga ingin menjadi orang dipuji. Maka setan mulai masuk ke dalam hati seorang yang namanya Anania. Anania mengatakan, saya juga ingin dipuji. Saya juga ingin menjadi orang terkenal. Saya ingin menjadi orang yang masyhur,
orang tersohor di dalam gereja. Tetapi kalau mau menjadi orang termasyhur, tersohor, saya harus memberi persembahan uang yang banyak. Memberikan persembahan uang yang banyak, caranya bagaimana? Orang lain jual tanah, saya juga jual tanah. Jual tanah, uangnya untuk Petrus di hadapan Rasul, supaya semua tahu saya jual tanah, uangnya untuk keperluan seluruh orang Kristen. Lalu mereka dua orang, Anania berunding dengan istrinya, ayo kita jual tanah kita yuk. Jual berapa? Jual semua. Lalu uang persembahan, tak bisa dong. Kalau semua serahkan kepada Tuhan, itu adalah keadaan dari semua gereja orang lain. Tetapi kami boleh simpan sebagian. Kami perlu uang kami sendiri. Jangan semua untuk gereja. Itu bodoh. Besok kalau engkau memerlukan uang, datang tuh gereja bisa bantu kamu. Bisa. Coba lihat sekarang baik kok. Sekarang masih ada Petrus, masih ada rasul lain. Besok kalau Petrus mati bagaimana? Dua orang berunding, akhirnya mereka sepakat menipu Tuhan. Maka mereka jual tanahnya. Setelah tanah dijual dapat uang yang banyak sekali, mereka simpan sebagian untuk sendiri. Sisa sedikit taruh di hadapan Rasul Petrus. Anania sama Safira sudah kirim uang kepada Petrus. Selesai, mereka diam-diam. Karena mereka kira tidak ada orang tahu. Yang dipersembahkan berapa, yang disisa berapa, untuk Tuhan berapa, untuk sendiri berapa. Orang tidak tahu kok. Gereja itu kan organisasi yang biasanya jangan kasih tahu ya, jangan kasih tahu. Apalagi ada semacam orang kalau memberikan persembahan, kasih majelis, tidak usah kasih risit, karena saya tidak perlu. Saya juga tidak mau diketahui orang lain. Nah inilah akibatnya ada orang yang tidak jujur. Mereka mulai memikirkan bagaimana menipu Tuhan. Saudara-saudara, setelah mereka menjual tanah dapat uang, mereka kumpulkan sebagian untuk sendiri, sisanya bawa seperti orang lain. Aku menyerahkan harta akibat menjual tanah di hadapan Petrus, silakan terima. Biasanya pendeta sudah terima uang, masukkan, lalu diam-diam. Semua sudah selesai. Maka satu hari di dalam satu kebaktian, orang semua datang. Ananias datang dulu. Istrinya mungkin terlalu sibuk, datangnya lambat, datangnya tidak bareng suami. Waktu Ananias datang di hadapan Petrus, tidak sangka Petrus langsung tanya, uang jual tanah yang kau persembahkan Tuhan, inikah? Hanya inikah? Waktu didesak, Ananias langsung bohong. Memang seluruh uang jual tanah hanya di sini. Dia kira sudah kalimat ini, oh ya sudah, terima kasih ya, gereja sudah terima persembahanmu, puji Tuhan. Dia kira begitu. Dia tidak sangka Petrus menjawab, Ananias, mengapa engkau menipu Roh Kudus? Simpan sebagian untuk sendiri, lalu mengatakan engkau memberikan persembahan seluruhnya. Engkau bukan menipu kepada manusia, engkau sedang menipu kepada Tuhan Allah. Setelah Petrus mengatakan kalimat yang keras seperti ini, langsung Ananias jatuh rebah dan putus napas, langsung mati. Inilah hukuman spontan, hukuman tidak main-main. Karena Tuhan mengetahui isi hati manusia. Tuhan mengetahui penipuan apapun yang meskipun sedikit. Tuhan tidak bisa ditipu. Tuhan tidak bisa dikebal-kelabui oleh manusia. Anania mau dipuji, Anania mau nama baik,
Anania mau, semua tahu kalau dia orang baik, jual tanah. Tapi uang jual tanah bukan begitu sedikit, sebagian besar disimpan. Bolehkah dia tidak jual tanah? Boleh. Karena apa? Milik dia. Tanah itu orang lain tidak boleh campur. Milik pribadi adalah hak yang dijunjung tinggi dan dijamin di Alkitab. Private property is a privilege everybody should have. Di dalam kitab suci mentegakkan sesuatu hukum, manusia mempunyai hak memiliki apapun yang dia milik sendiri, tidak boleh diganggu. Saudara-saudara, ini baru dibicarakan kira-kira tahun 60-an oleh PBB. PBB menegakkan hak asasi manusia. Manusia berhak asasi hidup. Manusia berhak asasi mempunyai kebebasan. Manusia berhak asasi untuk cari kerjaan. Manusia berhak asasi mempunyai istri. Manusia berasasi menikah. Manusia berhak asasi mempunyai anak yang tidak boleh dicampuri dan tidak boleh diganggu dan dipaksa bahkan oleh pemerintah. Ini semua hak asasi manusia. The basic human right constitution ini ditegakkan oleh PB baru berapa puluh tahun yang lalu. Tadi hak asasi manusia yang disahkan, yang didukung oleh Tuhan Allah sudah mulai daripada 3.500 tahun yang lalu. Dalam sejarah tidak ada hukum lebih sempurna daripada ke-10 hukum yang berada di dalam Taurat Musa. Itu sebab saya kaget sekali. Waktu tahun 1973 saya masuk ke dalam gedung parlemen Amerika. Waktu itu orang biasa masih boleh masuk, termasuk turis bukan orang Amerika pun boleh masuk. Dan saya dibawa oleh orang tua. Waktu itu saya umur 33, orang tua itu umur 65. Dia akhirnya mempunyai seorang anak yang dikirim menjadi murid saya di dalam Reform Institute di Washington. Dia bawa masuk, lihat kamar konstitusi, pengadilan, dan tempat di mana presiden berpidato di Amerika. Saya melihat, memperhatikan satu kamar. Di tengah-tengah kamar yang paling besar, di mana presiden pidato, semua senator duduk di sana. Mereka lagi berdebat. Saya melihat sendiri, keliling di paling atas ada satu koridor, orang tamu dari luar negeri boleh menonton. Saya pertama kali lihat, ini negara yang sangat anggun dan sangat adil. Masakan turis dari luar negeri boleh masuk ke gedung parlemen, mendengar perdebatan mereka. Ini namanya demokrasi. Saya kaget sekali. Waktu saya keliling di atas koridor yang bangunan yang tinggi, saya lihat nama Montesquieu, Rousseau, Voltaire, semua nama ahli hukum yang paling terkenal di sejarah yang pernah saya pelajari filsafatnya, satu-satu di sana. Akhirnya saya penasaran. Saya tanya, nama yang paling besar yang di atas semua gedung ini, yang paling atas di tengah-tengahnya berdirinya presiden, itu nama siapa? Saya kaget. Saudara tahu nama siapa? Moses. Berarti Amerika menghargai Moses lebih banyak daripada Montesquieu, Montaigne, Voltaire, dan orang-orang lain yang terkenal di dalam ahli hukum. Saya tanya, kenapa Moses paling pertama? Kenapa Moses paling penting? Kenapa nama Moses tempat paling tengah, paling tinggi? Dijawab oleh orang tua itu, because he gave the 10 commandments to this world. Musa memberikan 10 hukum untuk dunia.
di dalamnya mencakup semua keadilan yang paling mutlak dan peraturan yang paling ketat, menjaga keamanan dan keutuhan masyarakat umat manusia. Saya pikir iya ya, Musa begitu penting. Orang Kristen sendiri tidak rasa Musa penting. Orang sendiri tidak sadar pentingnya Musa di mana. Tapi orang dunia, bahkan PBB membentingkan Musa karena 10 hukum. Di dalam 10 hukum 2 lapisan. Menghargai Tuhan. Kedua, menghormati manusia. 4 hukum, 1, 2, 3, 4 mengenai Tuhan. Hukum 5 sampai hukum 10, 6 hukum untuk sesama manusia. Pertama, Allah itu Allah yang esa. Untuk Allah, the only God, monoteisme menjadi perintah pertama. Di antara 6 hukum terhadap manusia, hormatilah ibu bapamu, menjadi hukum kelima yang meneruskan, membawahi hukum-hukum terhadap manusia. Dan di dalam hukum ke-10, jangan menginginkan harta orang lain, jangan menginginkan istri orang lain, jangan menginginkan rumah orang lain, jangan menginginkan pembantu orang lain, jangan menginginkan tanah-tanah yang dimiliki oleh tetanggamu. Saya kagum, saya mengerti. Itu namanya the right of the private property. Setiap orang mempunyai hak memiliki sesuatu yang dimiliki oleh dia. Tak boleh diambil, tak boleh diinginkan, tak boleh dicuri, tidak boleh dijajah oleh orang lain. Private property. 3.500 yang tahun Musa sudah mengajar bagaimana setiap orang hak asasinya dan kepemilikannya jangan diganggu. Tidak peduli dunia menjadi kapitalisme, menjadi komunisme, semua tidak boleh melanggar karena prinsip Alkitab dari Tuhan. Heran ya, sebelum ada Prancis revolusi, sebelum ada demokrasi daripada yang disebut Athena, belum ada prinsip-prinsip daripada konstitusi semua negara. 3.500 yang lalu Musa sudah mentegakkan 10 hukum untuk menjadi perintah harus dijalankan di seluruh dunia. Saudara mengetahui berapa agung Alkitab. Dengar kalimat-kalimat ini, engkau mengetahui ini yang dihormati. Musa sudah memberikan hukum begitu indah dan begitu sempurna untuk umat manusia. Kita bersyukur kepada Tuhan. The word of God is supreme. The word God is the highest. Firman Tuhan tertinggi dan mencakup semua kebenaran yang paling penting. Puji Tuhan, Musa sudah menulis tentang hak asasi manusia, hak pemilikan pribadi, hak private property sudah ditulis di situ. Baru diperkembangkan oleh PBB, hak menikah, hak mempunyai istri, hak mempunyai anak, hak mempunyai rumah, hak mempunyai kebebasan, hak mempunyai pekerjaan, hak mempunyai uang sendiri, hak mempunyai rencana untuk pribadi hari depan bagaimana. Semua hak asasi manusia tercantum di dalam konstitusi PBB. Tetapi semua itu berdasarkan kitab suci. Saudara-saudara, kita bersyukur kalau Tuhan begitu mengasihi kita dan memberikan semua petunjuk yang paling benar, semua hak, hukum, semua dalil yang paling sempurna untuk manusia. Saudara-saudara, pada waktu uang dimiliki oleh pribadi, dijamin oleh pemerintah, dijaga oleh pemerintah, bisa diandalkan. Itu sebab banyak orang memilih demokrasi, bukan memilih komunisme. Tapi ingat ya, demokrasi dan hak asasi manusia bukan dimulai daripada dunia, dimulai dari Alkitab, dari 10 hukum. Kita bersyukur kepada Tuhan. Alkitab memberikan jaminan, memberikan kebenaran, memberikan sesuatu kepercayaan yang
Tuhan memelihara kita ribuan tahun tidak berubah. Dan saudara-saudara, itu sebab pada waktu Ananias menipu Tuhan, menyimpan sebagian uang untuk sendiri, tidak jujur apa yang didapatkan. Semua yang didapatkan berapa tidak kasih tahu. Petrus tanya, Ananias, jumlah uang yang kau jual tanah cuma ginikah? Inikah semuanya? Iya Pak, ini semuanya. Langsung keluar kalimat, engkau bukan menipu manusia, engkau sedang menipu Roh Kudus. Sekarang engkau penipu. Waktu dia mengatakan kalimat ini, Ananias langsung rebah, langsung putus napas. Engkau bilang, oh mungkin bloodrek, mungkin sakit jantung. Itu kebetulan. Kalau itu kebetulan, dengar kalimat di bawah ini. Anak muda datang ambil jenazah yang sudah mati, sudah tidak ada detukan jantung, tidak ada napas, dibawa dikubur. Orang kalau dikubur pasti sudah mati. Kamu berani mengubur yang belum mati? Waktu kubur dia bangun, lu lari, ketakutan kan? Itu sudah mati dikubur, sudah kubur selesai. Mereka pulang dari kuburan, tetap ikut kebaktian. Di tengah-tengah kebaktian berjalan sampai separuh, seorang perempuan datang. Orang perempuan ini ada istri dari Ananias. Istri Ananias yang namanya Safira. Tidak tahu apa terjadi. Dia begitu sombong, begitu lega datang ke dalam kebaktian. Petrus lihat dia masuk. Hei Safira, kasih tahu sama saya, engkau jual tanah untuk membantu orang miskin. Uang daripada penjualan tanah semua di sini kah? Safira menjawab, iya, semua ada di sini. Petrus langsung mengatakan, engkau tahu tidak, engkau bukan menipu manusia, engkau menipu Tuhan. Di dalam 2 kali kepada suaminya, engkau bukan menipu manusia, engkau menipu Roh Kudus. Kedua kali, Safira, engkau bukan menipu manusia, engkau menipu Allah. Kita mengetahui secara dalil, engkau bukan menipu manusia, menipu Roh Kudus. Engkau bukan menipu manusia, engkau menipu Allah. Membuktikan Roh Kudus adalah Allah. Ngerti tidak? Satu replacement, satu dalil di dalam aljabar, di dalam matematika, yang ini adalah ini dan ini adalah itu dikampurkan, maka Roh Kudus bukan manusia, Roh Kudus adalah Allah. Engkau bukan menipu manusia, menipu Allah, maka kita mengetahui Roh Kudus adalah Allah. Oknum ketiga dari Allah Tritunggal. Di situ doktrinnya jelas sekali dari Petrus. Begitu ngomong, Safira jatuh lagi, putus napas, berhenti detukan jantung, mati. Yang satu suami, satu istri, karena 2 orang sekongkolan bersama-sama sehati untuk menipu Tuhan. Orang tidak tahu, orang gereja banyak yang kurang pintar, orang gereja banyak yang tidak bisa menemukan siasat-siasat dari anggota yang nakal, yang menipu, yang simpan rahasia tidak ketahui oleh Tuhan Allah. Tetapi Allah tidak mungkin ditipu, Allah tidak mungkin dikelabui. Begitu Allah di surga melihat ini menipu, itu menipu, dia beritahu melalui Roh Kudus kepada hambanya yang kurang pintar menjadi pintar, karena Tuhan menyertai dia. Semua orang lain ikut kebaktian, tidak apa-apa. Dengar khotbah diam-diam. Mendadak dengan Petrus mengapa? Kenapa engkau menipu Roh Kudus? Kepada istrinya, kenapa menipu Allah? Maka 2 orang rebah mati. Itu kebetulankah? Bukan kebetulan. Kalau satu sakit jantung, begitu jatuh, kedua tidak mungkin jatuh, karena itu kebetulan kok. Tapi justru itu penghakiman. Itulah satu penghukuman daripada Allah sendiri. Maka tidak ada yang kebetulan.
Demikian Ananias mati, demikian pula Safira mati. Kedua orang itu mati rebah, mati sama-sama, putus napas, berhenti detukan jantung, menjadi mayat di dalam gereja, di dalam kebaktian. Ini adalah hukuman penghakiman Alkitab terhadap orang Kristen yang tidak jujur, sekaligus suaminya dan sekaligus istrinya. Di dalam kitab suci cuma satu kali penghakiman begitu spontan, seperti zamannya Harun. Kedua anaknya baru dilantik menjadi imam, langsung api dari surga turun. Bahkan kedua anak itu langsung mati, tergeletak di situ, tubuhnya dibakar oleh api. Karena Tuhan menghakimi mereka, Tuhan marah kepada mereka. Di dalam perjanjian lama Tuhan menghakimi manusia, di dalam perjanjian baru Tuhan juga menghakimi manusia. Kemarin Tuhan langsung turun ke atas bumi. Di dalam zaman Harun, meskipun dia imam besar, kedua anaknya menjadi imam, hari itu dilantik satu kesombongan, kebanggaan sangat besar untuk keluarga itu. Tetapi saudara, di dalam perjanjian baru, hari yang sama, suami dibunuh oleh Tuhan, istri dibunuh oleh Tuhan, tidak sama waktu. Suami datang dulu, dia tidak tahu. Lalu Petrus mengatakan, engkau menipu Tuhan, matilah engkau. Setelah dia rebah, istrinya datang, rebah lagi. Orang baru selesai mengkuburkan suami, baru kembali ke gereja, istrinya mati, diusung lagi. Hari itu suami istri sama-sama mati. Karena apa? Sekongkolan menipu Tuhan. Saudara-saudara, saya kalau menelusuri bisa membuat kita takut. Apakah persembahan kita kepada Tuhan itu jujur? Apakah kita di hadapan Tuhan sudah janji kita jalankan? Apakah kita pernah mengatakan ini uang untuk Tuhan, akhirnya engkau pakai sendiri? Saudara-saudara, yang milik Tuhan, milik Tuhan, jangan kau curi. Yang perpuluhan milik Tuhan, jangan kau ambil. Engkau kira pintar, engkau bisa mengkelabui, engkau bisa simpan sedikit, Tuhan akan menghakimi engkau seperti Ananias sama Safira. Seluruh gereja ketakutan. Semua orang Kristen, baik yang kaya miskin, semua menjadi gemetar karena Tuhan menyatakan kuasa keadilan, kuasa daripada kesucian, kuasa kemarahan yang membuat manusia gemetar. Kalau saudara membaca Mazmur 90, ada kalimat dua kali muncul, siapakah yang takut kepadamu sesuai dengan sepatutnya engkau menyatakan keadilanmu. Siapakah yang takut kepada Tuhan yang penuh dengan keadilan, yang seharusnya manusia gemetar di hadapan dia. Saya percaya Musa menulis dua kalimat itu adalah karena dia mengetahui kemarahan Tuhan tidak boleh dicegah dan tidak bisa ditunda oleh manusia. Waktu Musa tulis lagu syair Mazmur 90, mungkin dia sudah hampir mati, sudah hampir umur 120, dan dia sudah mau menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Dia dengan gemetar tulis, oh Tuhan, who knows your wrath, who fear your countenance? Siapa yang takut melihat engkau? Siapa yang mempunyai perasaan menghargai kemarahanmu dan keadilanmu dengan seharusnya? Saudara-saudara, di dalam masa perjanjian baru beda sama masa perjanjian lama. Masa perjanjian lama lebih mengutamakan kemarahan Tuhan. Masa perjanjian baru lebih mengutamakan kemurahan Tuhan. Marah, murah, kesucian, cinta kasih, penghakiman, pengampunan. Ini bedanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Tetapi di dalam ayat yang kita hari ini bicarakan ada pasal kelima kisah para rasul. Setelah Roh Kudus turun, pasal 2. Pasal 5 Roh Kudus menghakimi orang dan 2 orang makin
dibunuh, semua mati di hadapan kaki Rasul. Berarti perjanjian lama, perjanjian baru sama. Tuhan tidak berubah. Tuhan yang suci dan perjanjian lama juga adalah Tuhan yang suci dan perjanjian baru. Tuhan yang adil di dalam zaman Musa juga Tuhan yang adil di dalam zaman Petrus. Tidak perbedaan. The Lord remain the same forever and ever. He is a righteous God. He is a holy God. He is God of wrath. Allah adalah Tuhan yang penuh kemarahan, keadilan, dan kesucian. Tidak ada satu orang bisa melarikan diri dari hukuman Tuhan. Itu semua mari kita dengan gentar berkata, Tuhan ajar kami untuk merasa kebesaran-Mu, kesucian-Mu, keadilan-Mu, dan penuh perasaan takut untuk hidup beribadah kepada Engkau. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Tuhan mengapa baru turun Roh Kudus di dalam 3 pasal sudah melangsungkan penghakiman. Karena ada satu dalil di Alkitab. Setiap periode dimulai dengan kemarahan Tuhan. Setiap periode diberikan tanda bagaimana kesucian Tuhan harus dihormati. Sesudah itu mungkin Tuhan longgar, Tuhan toleransi, Tuhan tunggu. Saudara-saudara, dari permulaan gereja memiliki bendahara yang tidak beres. Bendahara pertama di dalam perjanjian baru adalah orang yang tidak jujur, namanya Yudas. Saya mau tanya, waktu Yesus memilih 12 rasul menjadi muridnya, apakah Yesus waktu memilih Yudas dia tidak ada syarat, atau dia sengaja melupakan, atau dia tidak sengaja melalaikan? Kenapa Yudas dipilih menjadi salah seorang di dalam 12 murid di dalam perjanjian baru? Saya tanya ya, saudara mau jawab? Apa Yesus pilih Yudas secara sengaja pilih yang salah, yang jahat, yang mencuri, atau secara lupa, kelalaian, salah pilih dapat Yudas? Yesus tahu tidak Yudas akan mencuri? Tahu tidak? Yesus tahu tidak dia orang tidak beres? Yesus tahu tidak? Alkitab mengatakan dari permulaan Yesus sudah tahu ini orang suka mencuri, ini orang seorang anak binasa, seorang anak binasa yang tidak mungkin bertobat, yang tidak mungkin digerakkan oleh Roh Kudus. Akhirnya kenapa tetap dipilih? Saya kasih jawaban, Yesus sengaja pilih yang tidak beres menjadi muridnya. Sama seperti di dalam gereja juga ada orang diizinkan Tuhan masuk ke dalam gedung ini, tetapi mereka bukan anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Harap bukan saya Tuhan, harap janganlah saya yang orang tidak beres tapi masuk di dalam gereja Tuhan. Saudara-saudara, dari permulaan Tuhan mengizinkan orang jahat in the cost di dalam gereja. Itu tidak heran. Someone are not truly Christian, allowed and tolerated by God, come into the church. Ada orang yang tidak beres diizinkan Tuhan sementara masuk gereja in the cost di sini. Apa artinya in the cost? Bukan rumahmu yang kekal, sementara pinjam untuk tinggal di dalam, itu namanya in the cost. Tuhan izinkan. Setelah berapa tahun Tuhan membangkitkan iman, membuka hati dia melihat keindahan Kristen, akhirnya dia sadar, dia bertobat menjadi orang Kristen. Paulus orang seperti ini. Sebelum dia Kristen dia menganiaya, sebelum dia bertobat dia membunuh orang Kristen, dan dia menjaga pakaian mereka yang melempar batu merajam Stefanus. Dia senang, dia tidak rasa dia salah, karena dia kira itulah caranya dia untuk melayani Tuhan. Sampai cahaya yang besar turun kepada dia, menyinari dia yang menuju ke kota Damaskus. Dia jatuh rebah dan seperti orang buta tanya, siapakah engkau
Ya Tuhan. Dia mengetahui itu Tuhan, tapi dia tak kenal Tuhan itu siapa. Seperti sekarang banyak orang mendengarkan khotbah, tak ngerti firman. Banyak kira kenal Tuhan tapi tak tahu siapa Yesus. Paulus pernah in the coast di luar gereja, baru Tuhan panggil dia balik hari itu. Tuhan juga membiarkan Yudas in the coast di Kristen, tapi sampai akhir tak pernah bertobat, tak pernah mengenal Yesus itu siapa. Akhirnya Yudas demi mencintai 30 keping perak, dia mencium Yesus dan menjual Yesus. Orang yang mencium kamu, orang yang paling cinta kamu, kalau palsu itu lebih jahat, lebih menakutkan dari musuh yang berada untuk mencari jiwamu. Yudas, Yudas, dengan ciuman engkau menjual anak manusiakah? Ini kalimat terakhir Yesus bicara sama Yudas. By kissing me, you try to betray me. Is that so, Judas? Yudas tidak menjawab dan tidak bertobat, tidak malu, tidak sungkan, tidak berpaling, tetap meneruskan penjualan itu. Sampai dia sadar Yesus divonis kematian, dia baru tahu cilaka. Kalau Yesus divonis kematian, saya rugi. Karena semua orang tahu saya mengkhianati dia. Nama saya akan buruk selama beribu-ribu tahun, bahkan sampai hari ini. Tidak ada orang yang suka menamakan anaknya namanya Yudas. Sebenarnya nama Yudas nama yang paling baik. Istilah Yudas berarti memuji Tuhan. Nama yang begitu baik, kenapa ditinggalkan? Kenapa tidak ada orang yang pakai nama Yudas untuk menyebut anak bayi yang dilahirkan? Karena dia pengkhianat. Dia menjual Yesus. Dia lebih cinta 30 keping perak dari mencintai Tuhan yang begitu penuh kemurahan kepada dia. Tapi Tuhan Yesus mengetahui, dia waktu pilih Yudas sudah tahu ini orang jahat, ini pencuri, ini akan terus mengambil uang dari para kas gereja, dan akhirnya dia akan binasa. Tapi saya pilih dia. Saya mau tanya, mengapa Yudas sengaja dipilih oleh Yesus Kristus? Apakah Yesus tidak tahu? Atau Yesus lupa? Atau Yesus tidak hati-hati? Pilih salah seorang bendahara yang kurang ajar, yang tidak setia, yang mencuri uang diizinkan masuk gereja pertama, gereja yang paling permulaan sebelum gereja-gereja ada. Yesus menjadi gembalanya, bendaharanya orang jahat, bendaharanya pencuri. Kenapa Tuhan mengizinkan? Saya pikir-pikir tidak habis-habis. Banyak orang di seluruh negara, di panca kota, panca negara menanya, kenapa Tuhan Yesus pilih Yudas? Saya akhirnya mendapatkan dua jawaban. Pertama, dia memberitahu kepada seluruh dunia, tidak ada orang boleh mencela Tuhan. Engkau tidak pernah kasih kesempatan, maka saya tidak beriman kepadamu. Waktu itu kalau ada orang, Tuhan, saya tidak Kristen karena saya tidak pernah dapat kesempatan. Ada seorang berdiri, diam. Saya dapat kesempatan, tapi saya akhirnya mengkhianati Yesus. Siapa itu? Yudas. Yudas akan bersaksi, menutup mulut semua orang yang maki kenapa Tuhan Yesus tidak kasih kesempatan. Karena Yudas sendiri punya kesempatan 3,5 tahun mendampingi Yesus siang malam hari-hari. Keluar dengan Yesus, khotbah dengan Yesus, melihat mujizat Yesus. Yudas punya kesempatan lebih banyak dari kita semua, tetapi tetap mengkhianati Yesus. Don't think you have no opportunity, so you remain non-Christian. Banyak orang diberi kesempatan pun tidak mungkin menjadi orang Kristen. Saksinya adalah Yudas. Kedua, Yesus memilih Yudas alasan yang lebih besar lagi, supaya pendeta-pendeta yang dikhianati oleh anggotanya dapat hibur,
bahwa kalau saya mempunyai seorang anggota seperti Yudas, Yesus pun pernah dijual oleh muridnya sendiri. Jangan terlalu susah berharap kepada Tuhan, hidup setia kepada firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ini yang bisa saya pikirkan, kenapa Yudas tetap dipilih. Lalu Tuhan sudah pilih Yudas, Tuhan tidak pernah bongkar rahasianya. Tidak pernah, lu kenapa curi uang? Lu mau mati ya? Tahu tak saya Yesus? Engkau berani melawan saya, berani mencuri uang, saya usir kamu keluar. Saudara-saudara, Yesus selama 3,5 tahun belum pernah membongkar rahasia. Yudas tidak jujur, Yudas rakus, Yudas mencuri uang. Karena apa? Tuhan tidak gampang marah, dan Tuhan tidak gampang membongkar dosa manusia. Sampai engkau sadar sendiri, sampai waktu yang terakhir engkau tetap tidak mau sadar. Tuhan biarkan engkau mati, biar engkau pergi. Yudas, Yudas, kerjakanlah apa yang kau sudah rencanakan. Waktu itu kalimat keluar dari mulut Yesus membuktikan Yudas menjual Yesus. Bukan rencana Allah, tapi rencana Yudas sendiri. Do what you had planned. Do what you want to do. Yang kau ingin kerjakan, sekarang kerjakan. Wah, cilaka, Yesus tahu loh. Maka dia bertobat. Maafkan, saya mau bertobat. Tidak, dia tetap keluar, langsung pergi menjual Yesus kepada orang Farisi. Saudara-saudara, orang berdosa bukan karena tidak tahu, karena sudah tahu masih ingin berbuat dosa, itu dibiarkan oleh Tuhan. Kalimat terakhir, by kissing me, you betray your master. Dengan mencium aku, engkau menjual aku ke Yudas. Tetap tidak bertobat. Dia tetap setelah cium, dia tetap pergi. Dan akhirnya hati nurani tidak bisa tahan. Yudas membawa uang 30 keping perak. Kembalikan kepada overseer. I do not want this money. This money is not good. I do not want. I want to my Lord come back. Di dalam Matius Passion ada satu lagu yang saya sangat kagum. Yudas minta kembali Yesus. I do not want the money. Now I give back money to you and give back Jesus to me. Waktu itu sudah terlambat. Mereka bilang barang yang sudah dijual tidak boleh kembali. Engkau sudah menjual Yesus, uang tidak usah balik. Kita tidak terima barang yang sudah keluar. Akhirnya uang itu dilempar Yudas. Saya tidak mau uang ini, saya buang. Uang itu dilempar di bait Allah. Tak pernah satu kali orang memberi persembahan dengan lempar uang di jubinnya bait Allah. Hanya satu kali. Sesudah itu uang itu tidak dimasukkan dalam kas, tidak masuk ke dalam kantongan persembahan, dikumpulkan. Lalu mereka beli sebidang tanah cukup besar untuk mengkuburkan jenazahnya Yudas. Karena dia gantung diri dan akhirnya terlalu berat, patah. Di dalam sejarah yang gantung diri akhirnya patah kepala, patah leher cuma 2 orang. Satu Yudas, kedua Saddam Hussein. Ini bukan kebetulan ya. Ini membuktikan siapa yang tidak jujur, menipu seluruh umat manusia, matinya dibiarkan Tuhan, tidak terjaga. Dan Yudas waktu jatuh karena terlalu berat, ususnya pecah. Sudah pecah, ususnya keluar. Dan siapa yang mesti kuburkan? Saya kira semua Rasul Yesus matinya dibunuh, matinya menjadi martir, matinya mati syahid. Dan tidak ada orang mengkuburkan mereka. Tetapi dari Petrus, Paulus sampai semua murid-murid Yesus matinya dikubur oleh orang Kristen yang mencintai hamba-hamba Tuhan, kecuali Yudas. Waktu Yudas bunuh diri, mati, tubuhnya jatuh, putus dengan lehernya, ususnya keluar dari perutnya, menakutkan.
Waktu itu dia tidak ada istri, tidak ada saudara, tidak ada anak yang datang mengurus mayatnya. Orang yang mati tidak dikuburkan dengan jenazah yang dipelihara oleh keluarganya. Itu sangat kasihan. Maka bilang, gimana ya? Oh, kebetulan uang 30 keping perak yang sudah dia ambil, dia dikembalikan. Uang itu beli tanah untuk menjadi kuburannya. Maka akhirnya uang yang tidak beres mengkuburkan orang yang tidak beres. Seperti Yudas, akhirnya dikubur di dalam satu tanah yang namanya tanah darah, karena dia mengalirkan darah Yesus yang tidak bersalah. Baca Alkitab bikin saya takut. Tuhan itu tidak main-main. Tuhan tidak boleh dipermainkan oleh manusia. Manusia yang bermain-main dengan Tuhan mempermainkan diri. Manusia yang bermain-main dengan Tuhan menjual diri. Akhirnya matinya uang yang diterima 30 perak persis untuk beli tanah mengkuburkan manusia yang kurang ajar sama Tuhan. Saya kasih tahu, gereja Kristen dari permulaan bendaharanya tidak beres. Dan ini disengaja oleh Tuhan untuk memberi pengajaran kepada dunia. Barang siapa menjadi bendahara gereja, jangan main-main, jangan curi uang Tuhan, jangan teledor, dan jangan egois. Saudara-saudara, Yudas mati. Yang ikut dia masuk dalam kuburan dan neraka adalah kejelekan daripada karakternya yang tidak setia kepada Tuhan. Anania dan Safira mati karena ketidaksetiaan dan ketamakan mereka mengambil uang yang seharusnya kembali kepada Tuhan untuk diri sendiri. Akhirnya mereka dibuang oleh Tuhan. Mengapa gereja pertama dari Kristen jatuh di dalam bendahara yang tidak beres? Mengapa Tuhan dari permulaan memilih bendahara yang tidak jujur? Jangan kira apa yang kau curi, apa yang kau gelapkan, tidak ada orang tahu, berarti Tuhan juga tidak tahu. Tuhan yang maha tahu, toleransi, membiarkan engkau sampai akhirnya engkau dikejar oleh dosamu sendiri. Engkau dibongkarkan oleh orang lain, ketidakjujuran engkau. Kira Tuhan memberkati kita. Ingat Anania, Safira yang dibuang oleh Tuhan karena tidak jujur di dalam keuangan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkatilah kami, beri pengertian, kesadaran dan keinsyafan kepada kami bahwa hidup kami di dunia hanya sementara. Kami harus mengumpulkan harta di surga. Kami harus mengabdikan pekerjaan Tuhan. Kami harus melayani masyarakat. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberi kesadaran, pengertian ke dalam otak kami, memberikan penyegaran di dalam kesadaran hati nurani kami, sehingga kami mempunyai hidup yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dan mengalir berkat kepada orang lain. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.